Halo semua, coba deh pikirin sebentar, apa sih yang bikin kita percaya sama aplikasi banking, media sosial, atau bahkan sistem di kantor? Ternyata ada rahasianya. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja super penting dari Isake yang tugasnya jadi semacam penjaga kepercayaan di dunia digital kita. Nah, ini nih pertanyaan paling penting di zaman sekarang. Setiap hari kita serahin data, uang, bahkan obrolan pribadi kita ke sistem-sistem yang nggak kelihatan wujudnya. Tapi, jaminannya apa coba? Gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau semua itu aman dan bisa diandalkan? Jawabannya ada di sini. Ada sebuah proses profesional yang namanya audit sistem informasi. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak inspeksi bangunan, tapi buat infrastruktur digital kita. Kalau inspektur gedung ngecek pondasi, listrik sama pipa biar gedungnya aman, nah auditor sistem informasi ini ngecek bangunan digital kita buat mastiin semuanya kokoh, aman, dan jalan sebagaimana mestinya. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih para inspektur digital ini? Nah, sebelum kita bedah gimana cara kerja mereka, penting banget buat kenal dulu sama pondasinya, yaitu prinsip-prinsip inti yang bikin kerjaan mereka itu bisa dipercaya. Soalnya, tanpa prinsip ini, audit itu ya cuma sekedar opini aja nggak lebih. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, independensi. Ini tuh dasar dari segalanya. Gini deh, bayangin ada wasit pertandingan bola, tapi ternyata dia bapaknya salah satu pemain. Hasil pertandingannya pasti kita raguin kan? Nah, sama. Makanya, auditor itu nggak boleh loh ngaudit area yang sebelumnya jadi tanggung jawab dia. Mereka harus benar-benar netral, baik kelihatannya maupun kenyataannya. Selanjutnya, etika profesional. Ini bukan cuma soal jadi orang baik ya. Auditor itu terikat sama kode etik yang super ketat dari ISAKA. Ini janji mereka buat selalu jujur dan objektif. Kalau sampai dilanggar, ini bukan cuma ngerusak reputasi, tapi bisa-bisa karirnya selesai. Inilah yang jadi benteng kepercayaan profesi ini. Nah, yang ini juga krusial. Kompetensi profesional. Coba perhatiin deh, kata kuncinya di sini tuh memelihara. Jadi kompeten itu bukan sesuatu yang didapat sekali terus udah. Teknologi kan lari kencang banget, berubah terus. Jadi auditor juga wajib belajar terus-menerus. Dan kalau mereka ngerasa nggak punya keahlian yang pas buat satu tugas, secara etika mereka wajib bilang enggak. Oke, kita udah kenalan sama penjaganya. Sekarang, yuk kita lihat gimana cara kerja mereka. Gimana sih sebuah audit itu berjalan? Ini bukan sidak atau inspeksi dadakan ya. Ini tuh sebuah perjalanan yang sistematis, yang setiap langkahnya udah dirancang dengan sangat teliti. Jadi prosesnya itu ada 4 fase utama. Pertama, perencanaan. Di sini auditor bikin peta jalannya, apa yang mau diaudit, tujuannya apa, terus masuk ke pelaksanaan. Nah, ini bagian serunya. Auditor jadi kayak detektif, ngumpulin bukti. Habis itu, pelaporan, di mana semua temuannya itu disampaikan dengan jelas. Terakhir, dan ini nggak kalah penting, tindak lanjut. Di sini dipastiin kalau semua rekomendasi perbaikan beneran dikerjain. Ini siklus yang terus berputar buat jaga kesehatan sistem. Sekarang yuk kita intip kotak perkakas punya auditor. Apa aja sih isinya? Konsep dan teknik kunci apa yang mereka pakai biar kerjaan mereka benar-benar efektif? Ada 2 alat pikir yang paling penting. Pertama, penilaian risiko. Ini kayak nanya, ada kemungkinan apa aja nih yang bisa salah? Fokusnya di apa yang beresiko. Terus yang kedua, materialitas. Ini lanjutannya, oke, kalau itu beneran salah, seberapa parah dampaknya? Jadi, risiko itu soal kemungkinan masalah, sementara materialitas itu soal dampak masalahnya. Dua-duanya ini ngebantu auditor buat fokus ke hal-hal yang paling genting. Seorang auditor itu nggak boleh main tebak-tebakan. Opini mereka harus didasari bukti yang kuat, cukup, bisa diandelin, dan relevan. Buktinya sendiri macam-macam, bisa dari observasi, yaitu ngelihat langsung prosesnya, bisa dari dokumentasi, kayak ngecek log system, bisa juga lewat wawancara sama staf IT, atau bahkan pelaksanaan ulang, di mana auditor nyobain sendiri prosedurnya buat mastiin hasilnya sama. Gimana kalau auditor butuh bantuan ahli lain? Misalnya ahli forensik digital. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi ada satu aturan main yang nggak bisa ditawar. Auditor utama itu tetap kapten kapalnya. Meskipun pakai bantuan ahli, tanggung jawab penuh atas kesimpulan akhir audit tetap ada di pundak dia. Nah, ini pedomannya. Jadi, bukan berarti asal percaya aja sama si ahli. Auditor utama harus ngerjain PR-nya. Mereka harus ngecek dulu, ini ahlinya beneran kompeten dan independen nggak? Terus, bikin kesepakatan yang jelas soal apa aja yang mau dikerjain. Hasil kerja si ahli juga harus direview, buat mastiin temuannya itu cukup kuat untuk jadi bukti.
Zaman sekarang, data itu kan banyak banget. Udah nggak mungkin lagi kalau mau diperiksa satu-satu secara manual. Nah, disinilah teknologi canggih buat auditor berperan. Namanya CAATS, atau Computer Assisted Audit Techniques. Ini alat modern buat ngadepin data yang super besar dan sistem yang super rumit. Coba bayangin deh kekuatannya. Pakai CAATS, auditor itu nggak lagi cuma ngecek sampel data, tapi bisa menganalisis 100% transaksinya. Ini benar-benar kayak bisa nemuin jarum di tumpukan jerami. Anomali atau pola-pola aneh yang nggak bakal kelihatan sama mata biasa bisa ketangkap. Ini benar-benar jadi game changer buat efektivitas audit. Oke, kita udah ngerti prinsipnya, udah tahu prosesnya. Sekarang, gimana caranya kerangka kerja yang solid ini diterapin buat ngadepin tantangan-tantangan teknologi modern? Yuk kita lihat contohnya. Kerennya kerangka kerja ini tuh fleksibel banget. Prinsip-prinsip yang sama bisa dipakai buat banyak hal. Misalnya, buat ngecek apakah tata kelola TI udah sejalan sama tujuan bisnis. Atau buat mastiin keamanan transaksi di e-commerce. Dan yang juga lagi relevan banget sekarang, buat nge-audit proses outsourcing pas kita nyerahin sebagian kerjaan TI ke pihak ketiga. Nah, soal outsourcing ini, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Kutipannya bilang, piagam audit harus menjamin hak untuk mengaudit penyedia layanan. Artinya gini, perusahaan boleh aja ngasih kerjaan ke orang lain, tapi tanggung jawabnya nggak bisa dilempar. Makanya di kontrak harus jelas tertulis kalau auditor kita punya hak buat masuk dan ngecek kerjaan vendor itu, seolah-olah mereka masih bagian dari kita. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Semua aturan, semua proses yang rumit tadi, muaranya cuma satu, membangun dan menjaga kepercayaan. Kepercayaan kalau sistem digital yang kita pakai setiap hari itu beneran aman, bisa diandalkan, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Seiring teknologi makin canggih, makin otonom, dengan adanya AI dan lain-lain, gimana ya caranya kita ngejaga kepercayaan digital ini? Gimana cara kita ngaudit sistem yang mungkin pembuatnya sendiri aja nggak ngerti 100% cara kerjanya? Ini tantangan, dan bukan cuma buat auditor, tapi buat kita semua. Makasih banyak udah nyimak penjelajahan kita kali ini.